Berarti waktunya Pak Ayang. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana? Ya. Bagaimana hari ini? Sudah siap untuk belajar daring? Siap, Siap, Pak. Ya, harus siap ya. Karena siap nggak siap kita harus siap. Apalagi di masa pandemi ini. Sebelum memulai pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita semua berdoa ya. Untuk berdoa kali ini akan dipimpin oleh Aldi ya. Silakan Aldi. Baik Pak, teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Sebelum kita memulai, untuk saat ini kita akan absen dulu terlebih dahulu ya. Tapi biasanya absen itu ada yang via LMS ya. Jangan lupa untuk via LMS-nya kalian diisi ya. Ini untuk via LMS. Untuk kehadiran sekarang, siapa yang nggak hadir? Ya, siapa yang nggak hadir? Saya hadir, Pak. Semua? Hadir semua Ya. Pak. Alhamdulillah. Nah, jangan lupa nanti di LMS-nya nanti diisi itu ada seperti biasa ya, karena di LMS itu batas absennya hanya sampai jam 8 malam ya, karena kita ada himbauan itu jangan sampai malam-malam, karena kan beda dengan kalian itu kan masih SMA, masih SMK gitu, makanya kita jangan sampai malam-malam. Nah, sebelumnya, apakah masih ada yang ingat materi sebelumnya? Kita membahas apa? Halo? Masih kedengaran? Iya Pak, ada Pak. Oh iya. Minggu kemarin membahas konsep bahasa standar query Pak, sama DBMS. Terus apa lagi? Instruksi-instruksi dan macam-macam aplikasi DBMS. Ya betul. Itu ya Pak. Nah ya, untuk kemarin itu kita membahas tentang instruksi atau bisa disebut juga dengan sintak ya, sintak SQL. Nah, untuk sekarang pertemuan sekarang ini akan membahas kelanjutannya dari kemarin ya. Jadi kita di materi sekarang ini untuk SKKD-nya masih yang kemarin. Sudah terlihat belum? Sudah Pak. Tinggal presentasinya. Belum muncul Pak. Belum muncul? Ya, Belum muncul, Pak. Belum muncul. Belum muncul, sebentar ya. Udah, itunya udah Pak. Tinggal PowerPoint-nya aja. Oh, PowerPoint-nya yang belum muncul ya? Oh ya, sebentar. Nah ini sudah ada? Sudah ada. Pak. Kita dari awal ya. Kita akan membahas tentang ini kompetensi dasarnya. Kita akan menerapkan. Oh, sebentar ya, ada azan dulu, kita hentikan dulu sebentar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
Ya, alhamdulillah ajannya udah selesai. Mari kita lanjutkan kembali ya anak-anak. Nah ini untuk materi sekarang ini kompetisi dasarnya yang pengetahuannya menerapkan record, tabel, dan fill. Untuk keterampilannya kita akan membuat record, tabel, dan fill. Nah, untuk materinya kalian bisa ambil di CBT ya, itu sudah ada, sudah lengkap. Kalian tinggal mengambil materi-materinya. Sudah ada semua, sudah ada. Kalian tinggal ngambil di sini di modulnya sudah ada dan tutorialnya sudah ada juga. Nah, untuk sekarang Bapak hanya sedikit menjelaskan ya. Nah, ini untuk kompetensi dasar dan untuk indikatornya ini ada yang untuk menganalisis tentang fill, record, data, merancang basis data sederhana yang terdiri dari beberapa tabel, membuat basis data yang terdiri dari beberapa tabel. Ini untuk indikatornya. Dan untuk tujuan pembelajarannya, setelah kita belajar daring dan menggunakan LMS ya, diharapkan peserta didik itu kalian itu mampu menuliskan SQL dalam jendela SQL View dengan benar ya, menjalankan perintah SQL dalam jendela SQL View dengan tepat. Yang ketiga, dapat memperbaiki kesalahan perintah SQL dengan baik. Nah, ini kita sekilas Microsoft Access ya. Microsoft Access itu salah satu program pengolah database yang digunakan untuk mengolah berbagai jenis data dengan pengoperasian yang sangat mudah ya. Karena kita biasa memakai Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint ya, kita sehingga melupakan ada Microsoft Access ini untuk buat basis data atau database ya. Ini ada juga ragam tipe datanya ya dalam Microsoft Access ini, berbagai tipe data, ada teks ya, ada memo, terus ada number, ada date, ada currency, auto number, ada yes atau no, terus ada oleh objek ya, itu ada link, itu kalian bisa lihat nanti di modul untuk penjelasan yang lebih rincinya ya. Nah, ini fungsi dan kegunaan Microsoft Access ya, ini untuk membuat database atau basis data ya, biasanya untuk membuat program aplikasi jumlah peserta didik ya, untuk membuat program aplikasi gaji karyawan, bisa untuk membuat penyimpanan perpustakaan ya. Bisa juga untuk kalian misalnya kalau di rumah punya toko, bisa untuk inventory barang-barang di toko ya dan sebagainya seperti itu. Nah, kita akan ini ada membuat database perusahaan ya. Kita akan sedikit mencobanya. Di sini ada tabel pegawai, tabel departemen, terus ada tabel pekerja pada, terus ada tabel tanggungan, ada tabel proyek, dan tabel departemen lokasi. Kita akan coba untuk membuat satu aja, yaitu tabel pegawai. Sebelumnya kalian harus membuka dulu Microsoft Access-nya ya, seperti ini. Microsoft Access-nya sudah dibuka. Nah, di sini ada pilihan ya. Kita akan pilih blank desktop database ya, karena kita akan membuat database kosong. Kita klik ya. Nah, di sini ada untuk penamaan database-nya ya. Misalnya kita bikin database perusahaan. Nah, seperti ini. Nah, ini ada untuk menyimpannya. Kita akan menyimpan di mana ya? Kita klik di sini, nanti kita ada. Misalnya di C, kita akan klik di C ya. Nah, kita akan klik. Kita yes, karena sudah ada, pernah dibuat, makanya ada tulisan privilege existing file ya. Kita yes aja. Nah, ini tampilannya seperti ini ya. Kalau diakses itu, nah ini ada file ya. File itu ini menu-menunya ini menu standar ya, kalian pasti tahu lah, apalagi kalian ini semua anak teknik ya. Nah, informatika ini menu standar seperti ini. Nah, terus di sini ada home. Nah, di sini seperti biasa home itu ada cut, copy ya, dan seterusnya seperti ini ya. Tapi nggak usah jelasin, nanti lihat di modul dan video tutorial yang ada di CBT. Nah, ini ada create ya, bisa ada di sini data ya, database tool, fill, tabel, dan sebagainya. Ini kalian nanti bisa lihat di tutorial atau modul yang sudah dimasukkan ke dalam LMS SMA. Nah, selanjutnya untuk membuat tabel ini kita akan pertama-tama kita akan melihat tabel apa yang akan dibuat ya. Nah,
Di sini lihat, ini ada query design ya. Ya, kita pilih query design ya. Ini untuk tabelnya kita delete dulu ya. Kita mulai dari awal. Nah, ini kita delete. Sebentar. Oh, bentar, ini close dulu ya. Close. Nah, ini baru bisa di delete. Nah, ya. Oke. Nah, ya. Nah, lihat. Di sini ada query design. Nah, di sini kalau kita kan pakai bahasa SQL, nah makanya di sini ada query-nya ya. Nah, ini query-nya untuk close kita. Nah, query-nya kita kasih rename bisa ya. Kita kasih nama query-nya. Kita lihat SQL view-nya. Nah, lihat. Di sini ada SQL view ya. Di sini kita akan memasukkan coding atau bisa disebut juga dengan sintak atau instruksi ya. Instruksi untuk membuat tabel. Ya. Kita hapus ya. Kita mulai dari awal. Kita akan create di tabel ya. Create. Langsung aja. Create tabel. Away. Ini misalnya pegawai nomor KTP ya, nomor KTP. Berarti kita singkat aja kode KTP. Ke KTP ini kita kasih teks ya, teks. Ini tanda koma ini untuk kalau ini ya untuk memisahkan aja sih. Ya. Jadi ada apa namanya? Ada instruksi selanjutnya seperti itu. Ya, nama ya.